kita mau ke sekolah minggu ya Kak Andes ya. Betul sekali Kak Messi. Tapi sebelum itu kita pasti punya peraturan supaya ibadah kita boleh berjalan dengan lancar. Apa aja Kak Andes? Betul, jangan lupa adik-adik untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan terutama adalah kalian harus persiapkan terlebih dahulu untuk Alkitab dan juga alat tulisnya. Lalu setelah itu yang kedua Kak? Yang kedua, yang pasti harus pakai pakaian yang rapi ya adik-adik ya. Dan juga sikapnya harus yang rapi, yang manis. Adik-adik jangan sambil tiduran atau sambil ngemil-ngemil makan pas ibadah. Betul sekali. Nah hari ini kami sih kita siap untuk kembali memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik semuanya, Kak Andes dan juga Kak Messi minta dan undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita mau katakan Raja Kemuliaan. Yuk adik-adik semuanya, kita mau naikkan pujian ini Kak Messi. Kita gunakan tangan dan juga mulut kita untuk puji nama Dia. Adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa kami yang tertata dalam kerajaan surga. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang bugar dan juga sukacita yang baru ya Bapa. Juga untuk beribadah sekolah minggu meskipun kami masih di rumah ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami supaya kami tetap bersukacita dan sukacita kami boleh terus bertambah ya Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan ketika kami memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Berkati kami supaya kami bisa duduk diam dengan tenang, dengan baik, dan juga nanti mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita mau kembali mengingat apa ada 10 perintah Allah kami sih. Ya, kalau minggu lalu kita sudah mengingat dan mengucapkan kembali yang kedua, ke-9 dan yang ke-10. Sekarang kita mau kembali ke awal, yaitu dan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu perintah Allah yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit maupun juga di bawah bumi, dan jangan menyembahnya. Kak Messi, kita mau kembali naikkan pujian kita nih Kak ya. Kita mau katakan bahwa Yesus ada di dalam rumahku. Nah, kita mau kembali bersuka cita. Kita nyanyi bersama-sama ya Kak? Oke Kak.
Adik-adik sekolah minggu semuanya, kini kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Nah, Kandes dan juga kami minta kita semua yuk bangkit berdiri. Kita mau kembali ucapkan bersama-sama untuk pengakuan iman rasuli ya. Kita mau ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan Alkitab kita, siapkan hati kita. Tapi sebelum itu, kita menyanyikan lagu yang mengatakan siapkan hati Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu semuanya, kita menaikkan pujian kita mau katakan siapkan hati Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan apabila ada yang sedang dalam keadaan sakit, kita berdoa semoga lekas sembuh. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Ayo kita melipat tangan, menutup mata, dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami anak-anak sekolah minggu. Engkau masih memberikan kami kesehatan, hingga pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kiranya berkati hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab dan kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 13 ayatnya yang ke-31 sampai 33. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Baiklah adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kakak akan memberitahukan tema kita pada hari ini adalah kecil tapi bermanfaat. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Dengarkan dengan baik ya. Nah adik-adik, dahulu Tuhan Yesus seringkali memakai perumpamaan untuk mengajar orang banyak. Salah satunya yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan tentang ragi. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan hal kerajaan surga. Nah, adik-adik, biji sesawi memang berukuran sangat kecil. Tapi, ketika biji sesawi yang kecil itu bertumbuh menjadi besar, dia menjadi berkat bagi manusia dan hewan di sekitarnya. Demikianlah, kerajaan Allah akan selalu bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak bangsa di dunia. Itulah maksud dari perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Sedangkan perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang ragi. Nah, adik-adik sudah tahu belum ragi itu apa? Atau sudah pernah melihat bentuknya bagaimana? Nah, seperti ini adik-adik. Ini adalah sebuah ragi. Ukurannya sangat kecil kan adik-adik? Tapi walaupun ukurannya sangat kecil, manfaatnya sangat besar. Ayo, siapa nih adik-adik yang suka makan donat? Atau suka makan pizza? Atau suka makan roti? Adonan untuk membuat donat, pizza, atau roti adalah adonan tepung terigu dan bahan-bahan yang lain. Salah satu bahan yang harus ada dalam adonan adalah ragi. Ragi yang berwarna putih dan kecil. Adonan yang diberi ragi akan menghasilkan roti atau pizza yang sangat lembut
dan lezat. Tapi sebaliknya, kalau tidak diberi ragi, dia tidak akan mengembang dan tidak enak untuk dimakan. Nah, adik-adik, melalui kedua perumpamaan tadi, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah di bumi dimulai dari hal kecil dan sederhana, tapi kemudian bertumbuh atau berproses menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana nih? Masih semangat kan mendengarkan firman Tuhan? Ada yang tahu tidak arti pepatah kecil-kecil cabai rawit? Nah, artinya kecil-kecil cabai rawit itu adalah kecil tetapi cerdik, ampuh, berani, bermanfaat, dan lain-lain. Ayo adik-adik, selain ragi dan biji sesawi, masih ada lagi kan benda-benda kecil yang ada di sekitar kita, tapi memiliki manfaat yang sangat besar. Salah satunya yaitu seperti obat-obatan. Ayo adik-adik, pernah sakit dan minum obat kan? Obat walaupun ukurannya kecil, tapi sangat besar manfaatnya. Nah, begitu juga dengan adik-adik semua. Melalui firman ini, anak sekolah minggu diingatkan meskipun masih anak-anak dan masih kecil ukuran tubuhnya, tapi anak sekolah minggu harus bisa menunjukkan manfaat bagi kehidupan orang lain dan kehidupan bersama. Baik itu di tengah-tengah keluarga, teman-teman di sekolah, teman-teman sekolah minggu, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain, kita tidak harus langsung melakukan hal-hal yang besar, tapi lakukanlah dengan hal-hal yang kecil dahulu. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita menjadi bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain? Ketika di rumah, adik-adik bisa melakukan hal-hal kecil dalam membantu orang tua, menyapu, mencuci piring, ataupun menjaga adik. Ketika kita berada di luar rumah, saat ini hal kecil yang perlu kita lakukan adalah memakai masker dan rajin mencuci tangan atau membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal yang kita lakukan memang kecil, tapi percayalah itu pasti bermanfaat bagi orang lain. Anak-anak sekolah minggu harus berdampak positif bagi orang lain, bukan yang berdampak negatif. Yang berdampak negatif itu contohnya adalah melawan orang tua, malas-malasan, tidak rajin membaca Alkitab, tidak mau berdoa, berkelahi, melawan guru, mencontek. Itu semua adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa tidak disukai oleh Allah. Tidak boleh ya adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, sampai di sini dulu ya firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya. Jangan lupa untuk tetap tekun dan rajin mempelajari firman Tuhan supaya firman Tuhan dapat membentuk adik-adik semua menjadi orang yang penuh berkat, bermanfaat bagi orang lain, yang berdampak positif bukan yang negatif. Amin. Mari kita bersatu di Bapa dalam yang doa. baik, Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada semua anak-anak sekolah minggu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Hari ini kita mau menutup ibadah kita dan kita mau kembali mengatakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke, adik-adik semuanya kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita menaikkan lagi ya Kak Messi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Selamat hari Minggu